Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Kamil dengan NIM 23030443 dari manajemen 8. Di sini saya akan memberikan aspek penting dalam pengantar manajemen. Selamat menyaksikan. Baik, aspek penting yang akan saya sampaikan yang pertama kali adalah kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan organisasi bukan hanya sekedar gambaran tentang bagaimana hal ini dilakukan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang oleh anggota organisasi. Kebudayaan ini dipengaruhi secara signifikan oleh gaya manajemen yang diterapkan dalam organisasi. Gaya manajemen otoriter cenderung menekan pada kendali dan kepatuhan. Sementara gaya demokratis mendorong partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, gaya transformasional mendorong visi bersama dan inovasi. Pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan gaya manajemen mereka sesuai dengan kebutuhan situasional dan nilai-nilai organisasi untuk menciptakan budaya yang mendukung pertumbuhan kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama. Baik, aspek penting yang kedua adalah delegasi tanggung jawab dan kewenangan. Delegasi merupakan keterampilan penting dalam kepemimpinan yang efektif. Ini melibatkan penugasan, tugas dan tanggung jawab pada anggota tim dengan mempertimbangkan kemampuan, minat dan pengalaman mereka. Delegasi yang baik tidak hanya mengurangi beban kerja pemimpin, tetapi juga memungkinkan pengembangan keterampilan anggota tim dan membangun kepercayaan di antara mereka. Namun, delegasi harus diimbangi dengan pemberian kewenangan yang sesuai. Kewenangan yang jelas memberi anggota tim kebebasan untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka dengan efektif. Baik, aspek yang penting ketiga dalam pengantar manajemen adalah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah menjadi fokus utama dalam manajemen modern. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan organisasi. Ini melibatkan adaptasi praktik bisnis yang berkelanjutan, kebijakan yang memperhatikan hak asasi manusia, dan kontribusi positif terhadap komunitas lokal dan global. Etika manajemen yang kuat membimbing setiap keputusan dan tindakan yang diambil, memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan integritas dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Kemudian aspek penting yang keempat dalam pengantar manajemen adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan menerapkan aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang proses sasaran, perilaku konsumen, dan kompetisi industri. Manajemen pemasaran harus mampu melakukan analisis pasar yang akurat, segmentasi yang efektif, dan pemosisian yang tepat untuk produk atau layanan mereka. Mereka juga harus mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai dan termasuk produk, harga, promosi, dan distribusi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang efektif. Dan juga yang kelima adalah motivasi. Motivasi karyawan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan keputusan kerja di tempat kerja. Teori-teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow, teori X dan Y Maxwell, dan teori motivasi pencapaian Maxwell menawarkan pandangan tentang apa yang mendorong individu untuk bekerja lebih baik. Manajer harus memahami kebutuhan dan harapan karyawan mereka serta menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini termasuk memberikan pengakuan atas prestasi, menyediakan peluang pengembangan karir, dan memfasilitasi keseimbangan kerja-kerja hidup yang sehat. Aspek penting pengantar manajemen yang keenam adalah problem solving dan decision making. Manajer seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat. Proses problem solving yang efektif
melibatkan identifikasi masalah yang jelas, mengumpulkan dan analisis informasi yang relevan, serta evaluasi alternatif solusi. Pengambilan keputusan yang baik mempertimbangkan risiko, konsekuensi, dan dampak jangka panjang dari setiap pilihan yang dipertimbangkan. Yang ketujuh, ada kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kerja tim yang efektif dan komunikasi yang terbuka adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Manajer harus mampu membangun kelompok kerja yang solid, memfasilitasi komunikasi yang jelas dan terbuka antar anggota, serta mengelola konflik dengan bijaksana. Aspek penting yang terakhir atau yang ke-8 adalah konflik. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan organisasi dan seringkali timbul dari perbedaan dalam pendapat, nilai atau tujuan antara individu atau kelompok. Manajer harus mampu mengidentifikasi sumber konflik, mengeksplorasi solusi yang menguntungkan semua pihak, dan memfasilitasi diskusi yang membangun untuk mencapai resolusi yang dapat diterima semua pihak. Mengelola konflik dengan efektif tidak hanya memperkuat hubungan antar personel, tetapi juga meningkatkan kohesi kelompok dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Mungkin hanya itu beberapa aspek penting dalam pengantar manajemen yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kemampuan dan bisa menjadi hal penting dalam kinerja manajer kita. Saya Muhammad Farhan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.